Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji serta syukur kembali kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga hari kini, di hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal, bertepatan pada hari ini di tanggal 30 Agustus 2025. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk bersama-sama di rumah Allah ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan awak hanya mencari redha Allah, beribadah kepada Allah, yang mana tujuan hidup awak hanya untuk beribadah. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, ama-amamu, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada hari ko, mulai pagi hari hingga malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan doa kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah tolong awak, ibadah yang kita laksanakan menjadi ibadah yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beringat salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikatakan 4 malaikat berjanji kepada Rasulullah. Malaikat berjanji kepada Rasulullah. Siapa malaikatnya? Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, dan yang keempat malaikat Israel. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya berjanji, jikalau umat engkau dalam sehari bersalawat sekurang-kurangnya 10 kali kepada engkau, maka nanti saya akan tuntun mereka dalam rangka menyeberangi siratan mustaqim dalam secepat kilat. Kenapa tahu? Yang kedua malaikat Mikail, malaikat Mikail kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berjanji jika umat engkau dalam sehari mereka berselawat kepada engkau sekurang-kurangnya 10 kali, maka saya akan selalu berdoa kepada Allah sampai dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil ko yang meniup trompetnya. Ya. Apa kata malaikat Israfil? Ya Rasulullah, kalau saya berjanji kepada engkau, kalau umat engkau dalam sehari
mereka berselawat paling sedikit 10 kali, maka saya, kata malaikat Israfil, ya, akan memberikan kepada mereka telaga. Dan yang keempat malaikat Israel. Dia kenal lebih buat malaikat Israel. Dia pernah bertemu? Lagi bertemu? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, saya berjanji kepada engkau, kalau umat engkau dalam sehari ini bersalawat dalam setiap hari 10 kali paling sedikit, maka saya, kata malaikat Israel, akan mencabut nyawa mereka seperti mencabut, ya, bulu dalam tepung. Dah ikulah, maka senantiasalah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan kita selalu berharap syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Papa, engkau, ibu-ibu, abang-abang, kenapa dulu mau kenalkan diri ni nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari kau mau diberikan di minggu dan kelima, hari Sabtu, ya, malam Ahad, minggu dan kelima, untuk memberikan tausiah dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dalam rangka wa menginginkan tentang kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca firman Allah tadi di awal dalam surat yang ke-10. Surat yang ke-10, surat Yunus, ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Ayat kecil Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Aku manusia, ya. Apa kata Allah? Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh kata Allah, qad ja'atkum mau'izah, aku telah turunkan kepadamu mau'izah. Mau'izah itu pelajaran, atau pelajaran yakni Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Dua fungsi yang dikatakan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 57. Pertama, wa shifa'un lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dadu. Ya, banyak penyakit dalam dadu orang. Banyak. Ya, iri hati, dengki hati, sakit hati, ya, segala penyakit-penyakit yang tak awak sadari dalam hati awak, yang sadonya, ya, itulah. Kalau orang tahu nyo takwiknya kepada Allah, nyo akan campakkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hatiku, termasuk, ya, mengikuti hawa nafsu. Allah katakan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, yakni mereka menahan diri dari segala keinginan hawa nafsunya. Bacakah orang gara-gara waktu, gara-gara hawa nafsu, ya,
Bercerai orang gara-gara waktu hawa nafsu, batu, ya, wa adu domba orang, ya, wa cari-cari kesalahan orang, wa buka aib orang. Awak dah meminta kepada Allah dalam solat. Ada apa-apa mama ambo, ya, angku ibu-ibu minta dalam solat. Ketika awak duduk di antara dua sujud, ada kita baca, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'an. Dia tahu doa itu. Awak kadang-kadang hanya sekedar banyak yang daripada awak membaca. Kenapa membaca? Orang yang betul-betul mereka tahu apa yang mereka baca, doa yang awak baca tadi, ketika dia selesai dalam menjalankan ibadah, pasti dia akan jaga dirinya, akan hati-hati dalam menjalankan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Dia tidak mau mempermainkan Allah. Awaklah meminta kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah, warhamni ya Allah, kasihinilah aku ya Allah, wajburni ya Allah, tutuplah aib-aibku. Kadang-kadang dia awakkan aib awak, minta kepada Allah, ya Allah, wajburni ya Allah, tutuplah aibku. Aib orang awak buka. Itu kan penyakit. Penyakit yang ada dalam hati awak. Kalau nak cari orang susah, tak senang awak. Kalau nak susah, orang baru awak senang. Itulah penyakit SMS tu. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Nah, itu yang harus awak buat. Nah, maka Allah katakan, ya ayyuhan nas, qad ja'askum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah turun kepadamu pelajaran atau pelajaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu wasyifa'un lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit yang ada dalam dada awak. Yang kedua, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk bagi orang-orang dan beriman. Orang dan beriman yang mana? Jadi awak tanya bapak dari orang beriman yang mana? Orang kalau ditanya dia pasti lain beriman lain, tapi nak dosa dia kerajuannya, nak solatnya tinggalkannya, ya, nak menyakiti orang dia kerajuannya. Apakah ini yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah, nyo tahu, nyo dan harus nyo lakukan. As-sam'u wa ta'ah, nyo dengarkan, nyo taati, ana menjadi peringatan-peringatan Allah. Nah, hanya sekedar nyo mengucapkan. Kalau hanya sekedar mereka mengucapkan, anak-anak saja bisa lain iman lain. Artinya iman solat. Iman itu tak kena hanya solat saja, ya. Rukun iman ada 6. Yakin awak sebagai orang yang beriman. Karena syaratnya orang yang beriman kepada Allah, yang pertama al-yakin. Mereka harus yakin dengan apa? Yakin dia kepada Allah, yakin dia kepada Rasulullah, yakin dia kepada kitab Allah. Maka Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, pertama, tetaplah beriman kepada Allah, meyakini Allah.
Yang kedua, meyakini Rasulullah sebagai yang kita imani. Yang ketiga, kitab Allah Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kini tak tahu leh nama nan elok, nama nan buruk, lau campuran dua kini. Nama nan harus dilakukan, nama nan halal, nama nan haram, bercampuran dua. Padahal di dalam Islam itu bapa dan ibu dah dijalaikan. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Maka pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan firman-Nya untuk siapa? Untuk awak. Di ayat yang ke-58 dalam surah Yunus Allah katakan, qul bi fadlillah wa bi rahmah, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, hendaklah mereka bergembira dengan dua nikmatku, kata Allah. Alhamdulillah bapak dan ibu, hingga hari ini nikmat Allahku masih ada di dalam diri awak, masih bersemayam di dalam diri awak, masih terletak di dalam diri awak. Itu nikmat yang Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmah, hendaklah mereka bergembira dengan dua nikmatku. Pertama, nikmat dalam berupa karunia Allah, dan yang kedua nikmat dalam berupa rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan karunia Allah kau hingga hari kau masih Allah berikan kepada awak. Rahmat Allah masih Allah curahkan kepada awak. Atau nikmat yang karunia Allah itu, yakninya para ahli tafsir sepakat mengatakan nikmat dalam berupa karunia Allah itu adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bangga, kita senang, kita bahagia hingga hari ini awak masih sebagai umat muslim. Tapi ibu-ibu, bapak, aku tidak hanya sekedar bahagia saja, tidak hanya sekedar bangga saja, tidak hanya sekedar sanad saja. Kenapa? Sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus buktikan dalam kehidupan awak. Tak hanya sekedar ditanya orang, awak sebagai umat Nabi Muhammad lain, awak sebagai umat Islam lain, awak sebagai umat Muslim lain, awak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Tak hanya sekedar dijawab, tapi harus kita buktikan. Apa pembuktiannya? Wa baca firman Allah dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat di ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan di muka harus ada dalam diri kita. Kalau bantu awak sebagai umat Nabi Muhammad, kalau bantu awak sebagai umat Islam,
Tidak hanya sekedar awak mengatakan nama umat Islam salat tidak. Bagunya di banyaknya, ya, menzalimi orang di karajuannya, dan dosa tidak ditinggalnya. Apakah ini yang dikatakan umat Islam? Umat Islam itu dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Fat. Pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar, orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda walal kuffar. Dia harus tegas terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang suka melakukan dosa, orang-orang yang suka menentang agama, apalagi orang-orang yang melakukan maksiat. Dia Islam tapi maksiatnya kerajaan. Apakah ini yang dikatakan umat Islam? Umat Islam itu harus tegas. Nampaknya kemungkaran di mukanya, tidak hanya dia mereka. Orang melakukan maksiat, orang melakukan dosa, harus senantiasa tegas awak. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ambil sikap bahwa ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan dosa, yang akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ya melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi awak diam. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada kita dengar beritakan banyak kini, ya, di mana beritanya itu segini. Ada kita lihat, ya, ada dalam hati awak. Tak berani awak mengucapkan, tak berani kita, ya, menyampaikan dalam hati awak. Ikut nanti akan ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masingnya itu nanti akan ditanya mas'ula. Akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah akan meminta pertanggungjawaban. Tangan yang berbuat, tangan yang bersaksi. Mulut itu tak bisa dibuka, tak bisa mengicik. Mulut itu akan dikunci oleh Allah. Kaki yang melangkahkan, kaki yang bersaksi, kama kaki engkau langkahkan. Sudahkah kaki ini digunakan untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah dan menjadi wang mangasawa nanti. Karena di dalam surat yang ke-19, ya, surat yang ke-19, surat Maryam, surat Maryam ya Bu ya, surat Maryam ayat 39 Allah katakan, ayat kecil Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ayat kecil Allah telah inginkan, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Itu hari penyesalan nanti di hari kiamat, nanti di hari akhirat, nanti di hari akhirat. Di akhirat nanti mereka akan dikumpulkan di hari-hari penyesalan. Atau hari penyesalan yang dikatakan di sini yaumul hasrah. Yaumul hasrah, hari penyesalan, di mana nanti penyesalan itu tidak ada gunanya lagi.
Kalau kini menyasar ada, bisa juga membelokkan, bisa juga bertobat kepada Allah, bisa juga memperbaikinya. Tapi kalau nanti awak menyasar, tak ada nantinya lah dah. Kalau kini menyasar awak, ya Allah, waktu umur siu-siukan ya Allah, umur yang engkau berikan aku hanya tujukan hanya untuk kesenangan dunia saja ya Allah. Lajali Allah ajaknya untuk menjalankan perintah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah telah katakan, falyastajibu li wal yu'minu bi, kerajuanlah segala perintahku kata Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku kata Allah, la'allahum yarshudun, agar kamu mendapatkan kebenaran. Tapi indahnya jo kerajuan, nanti mereka akan mendapatkan, mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah di hari penyesalan. Surat Maryam, surat yang ke-9 ayat yang ke-38. Siapa orang yang akan dikumpulkan nanti oleh Allah? Yaumul hasrah itu, beberapa penyesalan di akhirat mereka-mereka yang akan dikumpulkan. Pertama, menyesal karena tidak beriman kepada Allah ketika hidup di dunia. Disuruh aja beriman, tidaknya, ya, disuruh aja mendekatkan diri kepada Allah, tidaknya. Tunggu je lah. Bekolah kalau lah mula tua. Yo kalau lah tua umur awak sampai tua, kalau muda awak diambil oleh Allah, Pak. Nah ini tidak ada waktu untuk kita menunda-nundanya. Kenapa? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau lah ajal datang, tak bisa awak ya menundanya sesaat pun, dan tak bisa awak memajukannya sesaat pun. Walaupun lah banyaklah tanda-tanda, ya, tanda-tanda uban lah banyak bertabuh, ya dah. Matu lah bansuan-suan kebuah, duduk lah banyak munjuan, jalan lah banyak mana kuat, kulit lah kanduan, gigi lah banyak guguan. Sebentar lagi masuk kalian kuburan. Dia mau masuk kini. Tadi lah boleh cakap lah pada awak bertemu je malaikat Israel. Ada akan tunjuk nanti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua hal yang tak disenangi manusia dalam hidup kau. Ayat Rasulullah, pertama, sesuatu yang merugikannya, pasti dia dapat. Dihadapkan kepada mereka sesuatu yang merugikan, pasti dia tak mau. Jangan merugi, ya, pulang pokok saya tak buat, ya dah. Yang kedua yang tidak disenangi oleh manusia, apabila diingatkan kepada mereka yang namanya kematian. Padahal Rasulullah SAW selalu dimintakan nasihat oleh sahabat. Kecil sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awsini yantafa'udillah, berikanlah kami nasihat yang berguna, bermanfaat bagi kami di sisi Allah. Nasihat yang paling utama yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat ketika itu, aktsiru dzikran maut, perbanyaklah kamu mengingat mati. Awak nak mengingat mati, kau yang nak awak. Awak ingin awak lebih panjang umur awak, maka awak meminta kepada Allah, ya Allah, ya, panjangkanlah umur aku ya Allah. Dan doa awak nak minta kepada Allah, ya Allah, pendekkan umur ada. Aduh, luar biasa kalau ada seperti itu. Pasti awak meminta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur. Untuk Allah panjang awak minta, sementara awak menuju kembali kepada Allah lain. Kan siu-siu je nama, dosa je bertambah je. Nah, umur yang masih Allah berikan kau harus awak pergunakan. Pertama, untuk, ya, mudah-mudahan dosa awak diampuni oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan banyak tu bekal awak untuk kembali kepada Allah. Kau bekal sakit,
ya, yang dihitung-hitung labara investasi abo di dunia dakwah jadi ada labara investasi abo di akhirat. Kau yang harus awak renungkan. Makanya 3M yang harus awak lakukan pada saat kau. Pertama, M yang pertama selalu melakukan muhasabah. Muhasabah sebagaimana Allah katakan ya dalam surat Al-Hasr ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di situ ada 3 kok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur awak mencari, awak evaluasi, awak kaji-kaji diri awak dulu kini. Tak bisa tu. Ya, jadual tunda-tunda aja deh. Umur bertambah je, ya, usia bertambah je, kesempatan awak semakin sakit je. Jangan kita tunda-tunda kini. Harus awak lakukan ya perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Kalau ingin sanggup, rubahlah dari kini. Jangan bisuak-bisuak je. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang sudah kita lakukan pada hari kemarin. Banyak kekurangan awak, banyak kesalahan awak, banyak kelalaian awak. Itu yang harus kita perbaiki. Tahu awak dan menjadi orang-orang yang dah mau tahu. Kalau menjadi orang-orang yang dah mau tahu, inilah orang-orang kau nanti ya akan menyesalnya di akhirat. Karena apa? Menyesal karena tidak mau beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia kira peringatan oleh Allah, tidak dia kira peringatan oleh Allah sama saja. Tetap mereka tidak beriman. Orang-orangku akan menyesal. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumul hasrah. Lantas yang kedua, siapa yang akan dikumpulkan oleh Allah di yaumul hasrah, di hari penyesalan yang mana tidak ada artinya penyesalan lain. Kalau kini dah menyesal, an-nadamah, timbulkan penyesalan dalam diri awak, tapi kalau di akhirat tak ada lain. Nah, maka orang yang kedua akan merasakan penyesalan, yakni orang yang tidak beramal saleh. Orang yang tidak mau melakukan amal saleh, mereka menyia-nyiakan waktu di dunia, akan berharap bisa kembali untuk berbuat baik, tetapi sudah terlambat. Lambat. Dia inginnya masuk surga, tapi tidak mau beramal saleh. Mereka akan menyesal. Dan yang ketiga, orang yang akan dikumpulkan di yaumul hasrah, yakni menyesal karena mengikuti jalan yang salah. Lajalih kau salah, nyuki aja tadi. Ya, ndak nyobentengi dirinya, ndak hati-hatinya. Ya, orang-orang yang mengikuti keburukan dan meninggalkan kebenaran. Lajalih kau keburukan, lajalih kau kesalahan, ndak mau ditinggalkan. Kenapa? Inilah hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang sama-sama takut kepada Allah, dia tak hanya memperturutkan hawa nafsunya. Makanya, mohon maaf Bapak dan Ibu, memang kitalah merdeka dari penjajah, tapi sebenarnya hakikat kemerdekaan itu adalah kita dapat. Kenapa? Awak adalah merdeka dari penjajahan yang dinamakan hawa nafsu.
Maka disikulah jangan sampai kita menjadi orang-orang dan menyasa di yaumul hasrah, dikumpulkan di yaumul hasrah. Dan yang keempat, siapa mereka yang akan dikumpulkan di yaumul hasrah? Menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. 3 hal yang tidak akan bisa melihat. Pertama, waktu. Bagaimana awak minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan lampu ke waktu yang lampu lewatkan. Tak bisa. Baliakkan lampu menjadi mudah, balik. Tak bisa. Karena sudah ya kita lewatkan. Dan harus lakukan ini muhasabah. Awak harus memperbaiki evaluasi. Itu M yang pertama. Yang M yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mubadarah atau mubadarah. Awak harus meningkatkan kebaikan awak untuk masa yang akan datang. Karena Allah perintahkan, wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu, kata Allah. Allah lah berbuat baik, maka perbanyaklah berbuat baik. Jangan menyusahkan orang jelek. Ya. Dan yang terakhir, M yang terakhir. Pertama muhasabah, yang kedua mubadarah, yang ketiga muqarabah. Muqarabah artinya mari selalu kita mendekatkan diri awak balik kepada Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah kembali wajah kita, pandangan kita, hati kita kepada Allah. Jangan awak pandia jo, ya awak ku diperbudak oleh hawa nafsu awak. Jangan awak pandia jo, diri awak diperbudak oleh dunia awak ku. Innamal hayatud dunya la'bu wa lahwun wa zina. Sesungguhnya kehidupan dunia ku hanya sementara saja, permainan kanya, sendera gurau kanya. Ikutlah banyaknya manusia dilelaikan dengan dunia. Jangan awak menjadi ya budaknya dunia. Jadilah kita menjadi hamba Allah, budaknya Allah. Mudah-mudahan dengan selalu kita tahu tujuan awak di dunia kok hanya untuk beribadah kepada Allah. Mari selalu kita ya sami'na wa ata'na. Marilah kita selalu ya dengarkan dan kita taati. Dan ada di dalam ayat-ayat Allah. Senang awak sebagai umat Islam kita lakukan dan harus kita kerajukan sebagai umat Islam. Tak hanya sekedar bangga saja ya. Dan umat Islam ya tarahum ruk'an sujada. Umat Islam itu nyeruku, nyesujud. Siapa orang yang ruku dan sujud itu? Orang yang salat. Kalau tak salatnya berarti tak Islam tadi. Ya. Kemudian Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Ya. Rukun Islam itu pertama syahadat, dan itulah baca. Ya, awaklah syahadat. Yang kedua wa iqamas salat. Ya, kalau tak salat berarti tak Islam. Ya. Orang yang beragama Islam adalah orang yang salat, orang yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat awak selalu istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita dapat menyampaikan ya melalui pertemuan kegiatan. Mudah-mudahan banyak kajian yang akan kita sampaikan ke depannya. Mudah-mudahan Allah